Percuma hafal Al-Quran tapi nggak paham. Pernyataan itu memang buruk sebagai nyinyiran, tapi sangat bagus sebagai motivasi. Karena memang faktanya, banyak yang hafal Al-Quran, tapi nggak paham. Dan banyak yang mengira itu karena perbedaan bahasa. Al-Quran bahasa Arab, terus kita pakainya bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan karena itu. Kalau karena perbedaan bahasa, mestinya orang Arab semuanya paham Al-Quran, tapi kan enggak. Terus karena apa? Ya karena tidak adanya keinginan untuk paham. Kita ambil contoh yang teks bahasa Indonesia. Pancasila misalnya. Pancasila itu kan banyak sekali yang hafal. Pejabat itu rata-rata hafal Pancasila. Apakah paham? Belum tentu. Coba saja tes. Misalnya kamu pergi ke kantor pemerintahan terus tebak satu pejabat. Lalu tanyain, apa sila yang keempat? Itu nggak tahu hafal atau enggak. Katakanlah hafal. Sekarang coba tanyakan, apa maksud dari sila keempat? Kalau itu baginya terlalu sulit karena ya mungkin terlalu bulat, coba tanya yang sila paling mudah saja, sila kelima. Paham nggak kira-kira? Dan kalau pejabat ya mestinya bukan hanya hafal, tapi juga harus paham. Kok ada pejabat cuma hafal Pancasila tapi nggak paham, Anda boleh mengkritiknya habis-habisan. Tapi kalau ada anak sekolah hafal Pancasila terus nggak begitu paham, yo jangan disalah-salahin tapi diajarin. Kalau ada kiai hafal Quran terus nggak paham maknanya, Anda boleh mengkritiknya. Tapi kalau ada santri hafal Quran terus nggak paham, yo jangan disalah-salahin tapi diajarin. Karena mereka masih dalam proses belajar, dan dalam proses belajar itu setidaknya ada 3 metode. Yang pertama, menghafal dulu baru memahami. Yang kedua, memahami dulu baru menghafal. Dan yang ketiga, mengkombinasikan keduanya. Dalam banyak tradisi keilmuan, termasuk keilmuan Islam, metode menghafal dulu baru memahami itu cukup lumrah. Dalam pesantren misalnya, santri-santri itu biasanya diminta untuk menghafal dulu matan-matan atau nazom-nazom, misalnya Aqidatul Awam, Imriti, Alfiyah, Syatibiyah, baru kemudian kiainya menjelaskan setelah para santri itu hafal. Bahkan dalam tradisi filsafat Yunani, Sokrates itu dikenal sebagai orang yang sering mengulang-ulang ide-idenya secara verbal, baru kemudian dicatat oleh Plato. Karena menghafal itu adalah salah satu cara untuk menjaga agar ilmu itu nggak hilang. Ilmu modern kemudian datang dan menentang metode hafalan. Psikolog pendidikan seperti David Ausubel memperkenalkan konsep meaningful learning, yaitu pembelajaran yang menghubungkan informasi baru dengan pemahaman yang telah ada dalam pikiran. Menghafal tanpa paham dianggap sebagai menyimpan huruf tanpa makna. Beberapa orang menyebutnya membeyo, seperti burung beyo. Burung beyo itu cuma hafal toh, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Dan itu retensinya jangka pendek. Ya cepet masuk, tapi cepet hilang juga. Maka lahirlah pendekatan baru. Paham dulu, baru hafal. Dengan pemahaman, hafalan menjadi lebih kuat karena ada konteks. Tapi sebenarnya dua-duanya ini ya punya kelebihan, ya punya kekurangan. Yang menghafal dulu baru paham misalnya, kelebihannya itu lebih mendisiplinkan memori. Kemudian memang lebih cocok untuk teks-teks keagamaan, teks-teks suci, puisi, lirik lagu, hukum tetap. Rata-rata kita itu kan juga pasti lebih dulu hafal Fatihah, ya rata-rata sih, kebanyakan lebih dulu hafal Fatihah daripada memahaminya. Rata-rata kita lebih dulu hafal Pancasila daripada memahaminya. Kekurangannya, kalau hanya berhenti di hafalan, akhirnya ya nggak paham. Kemudian yang memahami dulu baru menghafal, kelebihannya adalah hafalannya tentu lebih kokoh karena ada makna. Kemudian lebih adaptif dan fleksibel. Kekurangannya, ya akhirnya jadi lambat kalau disuruhnya hafal cepat. Karena ya memahami itu kan butuh proses. Menghafal ya butuh proses juga. Maksudnya kalau ditambah dengan proses memahami dulu, akhirnya untuk hafal itu lebih lama. Menghafal apapun kayak gitu, termasuk Al-Quran. Kalau kamu memahami dulu itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, jadi ya lama juga mau khatamnya. Hafal khatam itu lama juga. Solusinya ya paham dasar-dasarnya. Karena keilmuan apapun itu ya nggak ada habisnya. Kalau mau memahami sampai sempurna ya nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Jadi kalau mau memahami dulu baru menghafal, pahami dulu dasar-dasarnya, kemudian hafalkan. Nanti setelah menghafalkan yuk pahami lagi, karena kan belum selesai, nggak bisa selesai untuk memahami sesuatu itu. Kemudian ada juga metode yang menggabungkan keduanya.
Memahami sambil menghafal atau menghafal sambil memahami, berjalan beriringan. Menghafal sambil memahami ini sekarang banyak diterapkan di pendidikan-pendidikan baik yang modern maupun yang tradisional. Misalnya dalam hal Al-Quran ya, pondok-pondok tahfidz sekarang itu bukan cuma isinya ngapal tok, enggak. Sekarang itu sudah ada ngaji tafsir, misalnya tafsir Jalalain, kemudian juga diajarkan nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Jadi selain menghafal, mereka juga memahami gitu. Jadi berjalan beriringan. Sebenarnya ini bukan metode yang baru, ini sudah diterapkan oleh para ulama-ulama klasik. Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu dari kecil sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal hadis-hadis. Tapi beliau bukan cuma menghafal, beliau juga menelaah maknanya. Dan memang metode kombinasi ini sangat bagus, dan riset menunjukkan bahwa gabungan dua metode ini meningkatkan retensi jangka panjang hingga 60% lebih baik dibanding salah satu metode saja. Tentu cara yang ketiga ini cara yang terbaik, tapi ya nggak bisa digebiah uyah podo asine. Beda endas, beda kapasitas. Jadi ya sesuaikan saja dengan dirimu, kira-kira kamu cocoknya yang mana? Menghafal dulu atau memahami dulu? Sampai doanya pun ada dua versi loh. Ada yang wasahil alayya hifdhahu thumma darsahu, ada yang wasahil alayya darsahu thumma hifdhahu. Atau kalau kamu merasa kamu bisa mengkombinasikan dua-duanya, oh itu bagus banget. Tapi catatan untuk yang menghafal dulu ya, jangan sampai kamu berhenti hanya pada hafalan, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak tinggal di hati yang kosong dari makna.